Ya, balik lagi sama gue di Axolot Fair. Nah, kali ini gue akan membahas mengenai cara untuk ngangkat axolot dengan menggunakan tangan. Dan juga dengan menggunakan dua objek ini. Ya, balik lagi sama gue di Axolot Fair. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk mengangkat axolot kamu dari misalkan dari kantong, dari suatu wadah seperti ini ke dalam akuarium kamu. Nah, kenapa sih topik ini perlu dibahas? Karena banyak yang request. Dan maaf banget baru kayak akhir-akhir ini saya sempat buat YouTube soalnya saya lagi ada deadline di kantor. Gara-gara itu saya jadi keteteran dan gak sempat buat YouTube. Tapi saya usahakan untuk terus update seperti ini, walaupun ya banyak yang nanya kayak Kak kapan upload video lagi, Kak cara ini itu. Nah, saya usahakan satu saya sortir, dan topik ini yang menurut saya paling banyak orang nanya-nanya. Nah, gimana sih Kak cara ngangkatnya? Soalnya axolot saya tuh kalau saya angkat tuh langsung stres, cipak-cipuk gitu, terus jatuh, badannya memar-memar merah gitu. Nah, sebenarnya itu faktornya itu adalah terlalu terburu-buru untuk angkat axolot, padahal axolot itu tuh rentan stres. Nah, makanya angkatnya itu mesti ngeliat geraknya mereka dan juga mood mereka, serta kita ngangkatnya tuh ada teknik tertentu. Nah, saya akan membahasnya dengan yang dari mudah. Yang dengan paling mudah itu adalah menggunakan jaring. Nah, jadi ini sebenarnya cara paling mudah untuk ngangkat axolot, sebab ini kayak nangkep ikan biasa, tahu kan? Jadi kayak tinggal diserok doang. Nah, tapi kalau menurut saya pakai ginian tuh jadi sebenarnya axolotnya tuh rawan stres, soalnya dia pasti kabur-kabur kemana-mana, terus juga belum di sininya dia kecipak-cipuk, dan menurut saya lebih sama aja sih sebenarnya, cuman kayaknya kalau bagi saya yang udah biasa megang axolot, nah paling mudah tuh menggunakan tangan, karena nanti saya praktekin juga kok di sini. Nah, pokoknya ini cara pertama yaitu menggunakan jaring. Jaring itu menurut saya yang paling mudah, namun berdampak stres untuk si axolotnya, karena kayak berasa ditangkap gitu. Ya, sebenarnya emang top itu nangkep axolot sih. Nah, jadi ini yang cara pertamanya yaitu menggunakan jaring. Nah, yang kedua itu menggunakan tempat wadah seperti ini. Nah, tempat wadah seperti ini. Ini kenapa saya jadikan alternatif untuk ngangkat axolot, sebab ini bisa kayak maksudnya ngambil air yang ada di axolotnya, dan kamu kayak serok axolotnya dengan pelan-pelan menggunakan ini. Jadi si axolot tetap ada di dalam air, tapi kita ngangkatnya pelan-pelan ke tempat wadah. Ini juga bisa kalau untuk nangkep axolot, misalnya kalau mau dibersihin tanknya itu bisa menggunakan ini, jadi ditaruh di wadah gitu, si axolotnya di sini. Nah, kalau di sini itu misalnya axolot di tank kamu itu ada 2, 3, nah berarti ini ada 3 tempat seperti ini, oke? Jangan pernah satuin axolot misalkan yang udah gede-gede di satu wadah seperti ini, soalnya kasihan, stres juga karena tempatnya sempit, dan pasti kalau emang si axolotmu lagi lapar itu pasti kecaplok temennya. Makanya mesti tempatnya ini 3 kali, atau kamu sediain aja kayak wadah gede ember gitu untuk tuang axolotnya pelan-pelan ke dalam wadah tersebut. Ya, ini alternatif keduanya yaitu menggunakan ini. Yang ketiga yaitu menggunakan tangan. Jadi yang tangan kali ini saya akan mempraktekkan caranya. Nah, jadi cara untuk ngangkat axolot dari tempat ini ke sini menggunakan tangan kita sendiri ya. Jadi pertama-tama pastikan si axolot itu tenang seperti ini. Misalkan tenang, dia YOLO ya. Jadi kayak tenang, nggak gitu stres. Maksudnya kalau tanda-tanda stres terus pas itu dia kayak ngebirit muter-muter kayak kecipak-cipuk gitu di dalam ikannya. Nah, itu kamu jangan tangkap axolotnya lagi dalam keadaan itu, diamkan dulu. Pokoknya dia setenang ini. Nah, tuh jadi kayak aduh siap diangkat nih kayak gitu. Jadi moodnya. Nah, jadi pastikan juga buntutnya lurus, gak bergelombang, gelombang dikit gak apa, maksudnya kayak mood axolot itu mesti setenang ini.
jadi masih pelan-pelan ngangkatnya tuh, masih tenang segini. Ini jenis albino, which is yang baru saya kehilangan dulu tuh yang gede. Jadi saya start dari kecil lagi ukuran segini. Nah, oke. Jadi usahakan, misalkan ini dari kamu beli aksolot baru gitu, nah ditaruh di wadah seperti ini dulu untuk di karantina kalau di saya. Nah, jadi misalkan di akuarium kamu, maaf ya akuariumnya kecil, soalnya akuarium saya habis di water change, jadi rada butek karena ada sirkulasi air baru dan medianya media baru, jadi saya masih nggak shotnya di akuarium saya karena butek dan takut ngerusak view. Nah, jadi kali ini saya akan ngangkat ya. Jadi caranya itu tangan kamu tuh kayak nyerok gitu, jadi nyerok. Jadi nyerok nih ya. Si aksolotmu nyerok kayak gini tuh, pastikan dia di atas tanganmu dan tenang seperti ini ya. Tuh. Jadi tinggal palanya kamu pegang, tinggal angkat, pindahin pelan-pelan dan ke tank baru. Nah, jadi caranya kayak gitu. Gak usah kayak misalkan kayak pakai 2 tangan diambil gitu, gini itu nggak perlu. 1 tangan aja, jadi kamu kayak nyerok pelan-pelan kayak gini, diambil gitu, terus pelan-pelan jempol kamu itu pegang ke kepala nih ya. Jadi saya tiruin lagi ya. Jadi, pastikan dia di bawah, maksudnya di atas tanganmu gitu, setenang ini. Lalu pegang atas kepalanya. Nah, dia ogel-ogel, nah langsung pindahin. Nah, pelan itu ya, jadi jangan terlalu terburu-buru. Ya kalau emang aksolotmu ada 4 atau 5 ya pelan-pelan semuanya seperti ini caranya. Jadi itu yang paling mudah menurut saya. Bukan paling mudah, maksudnya menggunakan tangan ya. Soalnya banyak yang request kalau ngambil aksolotnya menggunakan tangan tuh aksolotnya suka kayak merah-merah di buntutnya karena kejedut. Maksudnya ketekan kita sendiri, maksudnya kena tank jadi kena bawah tank jadi terluka dianya, soalnya kulit si aksolot ini sangat amat fragile ya. Jadi slide-nya bisa rusak karena airnya udah terlalu kotor, terus kita nggak bersihin jadi slime-nya rusak. Pokoknya intinya adalah kulit aksolot itu sangat amat sensitif. Jadi kalau emang memar pun dia akan langsung memerah gitu badannya, kayak kakak ini kenapa sih buntutnya aksolotnya kok merah-merah. Nah itu pasti karena kejeduk hardscape kamu, maksudnya kayak dekorasi kamu, terus kena tangan kamu, terlalu ketekan kali, atau kena, bisa aja dia lagi meronta-meronta kejedut bagian dari sininya. Karena segala sesuatu menurut saya kalau untuk badan aksolotnya merah-merah itu pasti kemungkinan. Nah jadi usahakan sepelan-pelan ini, saya turunin lagi ya, jadi tangannya kayak gini diserok pelan-pelan. Nah, usahain si aksolotmu ada di atas tanganmu. Oh ini cara kebalik ya, kalau saya sih cara kayak gini, tinggal gini, tuang sini. Jadi begitu aja sih cara kalau untuk mengambil si aksolotmu dari satu wadah ke wadah lainnya. Nah, paling itu aja menurut saya untuk topik kali ini, yaitu mengangkat aksolot yang menggunakan tangan. Bukan cara-cara lainnya. Saya tidak mau niru, nggak mau menggunakan objek ini karena menurut saya rada perlu di tank gede soalnya ya. Kalau ini kan tanknya kecil dan saya menggunakan tank sementara ini untuk si aksolotnya. Soalnya tank besarnya itu habis di water change dan butek, takutnya jadi nggak begitu jelas kelihatan gitu ya. Jadi banyak pertanyaan, kakak kenapa tanknya butek? Soalnya saya baru ganti media baru, bioring baru, kristal bio baru, busa filter baru dan lain-lain. Jadi itulah kenapa saya tidak menggunakan hal ini, karena menurut saya pasti kalian sudah paham cara menggunakan ini ya. Intinya adalah untuk angkat aksolot itu harus pelan-pelan, nggak boleh terlalu terburu-buru, dan kita harus lihat moodnya dia dulu. Misalkan kalau emang stresan aksolotnya, usahakan pelan-pelan dan gunakan wadah seperti ini, karena menurut saya ini yang paling membuat si aksolot tenang. Saya pun kalau emang ada, kan aksolot ada karakteristiknya, ada beberapa aksolot saya yang stresan dan saya tetap menggunakan ini kok. Jadi sama ya cara pengambil aksolotnya. Tapi kalau pakai tangan, saya
saya menggunakan sistem yang tadi, jadi kayak diserok gitu. Usahakan aksolotmu ada di atas sini, jempolnya either itu kamu tekan maksudnya kayak pegang pelan-pelan buntut atau kepalanya itu sama aja. Dan usahakan buru-buru ya, jadi jangan kayak lama di tangan kayak dimainin terus. Ingat, aksolot itu kontak dengan kulit manusia itu nggak baik karena bisa ngerusak slime badan dia. Jadi usahakan sementara mungkin kamu ngangkat aksolotnya dan pindah ke tempat lain, atau enggak ya menggunakan wadah seperti ini ya, tidak kontak dengan si aksolotnya, soalnya tangan kita itu dapat merusak slime badannya si aksolot. Kalau emang slime badannya si aksolot itu tanda-tandanya dia di badan dia itu penuh dengan kayak selaput bening putih gitu, terus juga rontok, dan itu namanya ya penyakitnya itu slime badannya rusak. Nah, itu karena terlalu banyak kontak dengan tangan kita, misalkan airnya tidak dalam, maksudnya aksolot itu bagus di ukuran tingginya itu 30 cm karena dia masih ngambil oksigen dari atas, jadi kayak ikan cupang ya, dia tetap ngambil udara dari atas. Dan jangan terlalu dalam banget, misalkan dalamnya sampai 1 meter itu jangan, maksimal itu ya 50 cm oke, tapi kasih kayak ground di atas, misalkan kayak hammock reptil gitu, biar dia bertengker di atas, jadi ngambil udaranya nggak terlalu capek ya jadinya. Jadi dari bawah ke atas itu soalnya nggak terlalu bagus aja sih menurut saya kalau tengket terlalu dalam gitu. Nah terus juga itu aja sih menurut saya. Oh ya, saya lupa, jadi kalau untuk treatment slime badannya si aksolot rusak itu yaitu menggunakan salt bath, jadi itu mandi air garam kasarnya gitu. Nah ini beda treatmentnya sama untuk jamur ya, jadi jangan samakan semua penyakit aksolot itu menggunakan garam, itu beda. Jadi untuk kalau slime badannya si aksolot rusak itu yang kayak muncul putih-putih di seluruh badan dia, itu nama penyakitnya slime badan dia rusak, itu menggunakan air garam. Garam ikan itu kamu taruh di wadah seperti ini, kamu kudu karantina si aksolotmu, isi air aqua dingin aja, kamu kasih garam ikannya, bebas mau yang biru ada methylene blue-nya atau yang putih biasa bebas. Mandikan si aksolot itu selama 2-3 menit, jangan lebih dari 3 menit, karena garam itu fungsi bagi si aksolot itu untuk ngebersihin slime badan dia. Jadi kan badan dia udah rusak tuh putih-putih gitu. Nah dengan menggunakan garam ikan, si badan yang putih-putihnya itu rontok, dan jadi si aksolot itu membuat slime baru. Jadi itu yang memicu slime badan si aksolot itu bikin slime yang baru menggunakan garam ikan. Lalu kalau emang masih kayak gitu, setelah mandiin air garam itu, kamu masukkan aja air daun ketapang dan si aksolotnya. Pokoknya usahakan untuk ganti air itu 2-3 kali dalam sehari, karena aksolot kalau lagi sakit itu benar-benar membutuhkan air yang bersih, suhu yang dingin. Suhu yang bagus itu sekitar 20 derajat. 18 derajat untuk si aksolot. Jadi saya ulangin lagi, kalau mau angkat aksolot itu mesti pelan-pelan, tangannya kayak diserok gitu. Usahakan si aksolotnya tenang. Kedua, jangan terlalu lama berkontak dengan tangan kita, karena tangan kita itu berbahaya untuk slime badannya si aksolot. Ketiga, jangan terlalu lama di luar, kayak kamu main-main itu sebenarnya nggak bagus banget, karena aksolot itu full air. Dia itu tetangganya tiger salamander yang stuck di kondisi seperti ini. Jadi kalau kamu tahu tiger salamander itu, dulu lagi kalau tiger salamander masih muda itu tuh bentuknya seperti ini. Karena tiger salamander bermetamorfosis ya, jadi dia gillsnya hilang, terus juga tinggalnya bisa di darat dan di air. Berbeda sama si aksolot ya, kalau si aksolot itu stuck di kondisi seperti ini karena dia salamander yang istimewa kalau di dunia salamander ya. Jadi lagi ya, udah itu aja menurut saya untuk topik kali ini, ngangkat aksolot itu gimana caranya. Ya caranya seperti itu, menggunakan tangan, menggunakan jaring ikan, dan menggunakan tempat wadah seperti ini. Oh ya, untuk kalau pemindahan aksolot misalkan dari wadah seperti ini kamu lagi water change,
usahakan untuk suhunya itu sama dulu ya. Suhu di air lama dan di air baru itu harus sama, dan cek pH airnya. Aksolot itu bagus di pH airnya 7-8. Jangan lebih dan jangan kurang dari antara range nomor itu, jadi 7-8. Kalau emang di bawah 7, di atas 8 itu akan menyebabkan si aksolot sakit. Bisa itu sudden death, jamur, selain badan rusak dan lain-lain. Jadi itu aja topik kali ini. Maaf saya baru upload sekarang, soalnya ya udah saya jelaskan tadi di awal video karena saya lagi hektik dan banyak urusan. Jadi itu aja menurut saya dari saya ya. Kalau emang pengen ada sesuatu yang dibahas, tulis di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terima kasih, bye bye.